Daripada narasi liar di mana-mana ya, kita menginginkan Polri yang kemarin hari ini ya berulang tahun itu supaya presisi dan transparan. Jadi sebenarnya kegaduhan di publik ya, dalam tanda kutip kegaduhan ya, itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara gampang, mudah dan ilmiah, yaitu dengan 3 aja lab perbandingan mengenai usia kertas dan usia tinta. Kalau usia kertas mungkin bisa ditipu, yaitu menggunakan belangko yang ada dari universitas yang bersangkutan. Tetapi usia tinta itu tidak akan pernah bisa ditipu. 1 minggu jadi itu di lab BRIN. Baru kalau tidak ada, kalau terjadi ketidaksesuaian time frame atau usia, kejar siapa yang membuat dan di mana itu dibuat, gitu loh. Pada saat Dirtipidum mengumumkan, nggak ada usia tinta itu nggak disebutkan, gitu loh. Jenis usia tinta, karena apa? Jenis tinta tahun sekarang atau tahun 2000-an itu jauh berbeda dengan tahun 1980-an. Begitu juga dengan serat kertas, jenis kertas, pewarna kertas. Itu tidak disebutkan, tidak dikunci usianya semua, maka terjadi narasi liar. Kalau sudah dikunci ya dan berani, karena tidak ada intervensi, berani hasil itu di-challenge di misalnya di BRIN atau di Puspom TNI, baru tidak ada lagi narasi. Begitu. Terus selanjutnya, bagaimana mungkin seorang mahasiswa di UGM itu bisa lulus dengan mata kuliah MKDU, mata kuliah dasar umum, statistik, fisika, terus matematika itu nilainya D. Coba, UGM. Kalau dia punya dosen pembimbing akademik, maka dosen pembimbing akademik tersebut pasti memerintahkan, ini Anda ulang, karena Anda tidak akan pernah bisa lulus mata kuliah dasar umum nilai D. Ya. D itu tidak lulus. Kalau MKDK masih bisa D. Ya. Terus selanjutnya, yang membuat lebih banyak kegaduhan di masyarakat adalah ya Dirtipidum itu sendiri. KKN dikatakan tahun 1985, dikoreksi Pak Jokowi sendiri 1983 Dirtipidum. Pak Jokowi bilang 1985 awal. Terus pada saat kami ke desa Ketoyan, kepala desa, ibu kepala desa mengatakan 1983. Terus ada stasiun TV yang lain yang datang ke sana 1985. Kan berantakan ini Mas semua. 1983 atau 1985. Jadi kegaduhan itu sendiri dibuat oleh Dirtipidum. Ya, saya kurang setuju kalau dibilang selanjutnya kegaduhan itu Dirtipidum ya. Dirtipidum sudah sesuai dengan prosedur hukum. Makanya saya bilang, Pak. Tunggu dulu. Gitu loh. Pada pertemuan terlepas katanya mau apa tintanya itu warna apa? Anda kan katanya peneliti. Pada Kenapa nggak ada teliti aja tintanya? Makanya saya bilang saya yang datang. Ya teliti dong. Saya yang datang sendiri ke desa Ketoyan. Anda di mana? Itu tintanya itu sudah diperiksa sama Wareskrim Mabes Polri. Usianya berapa? Identik katanya dengan berapa? Itu. Masalah usia lu teliti kalau lu kurang puas. Kan ada apanya sini. Kalaupun kurang puas ke Propam Mabes Polri dong. Ya, besok gitu. Jadi tanggal 3 jangan Juli. kita menjustifikasi Pak Juanda ini di sini pembuat kegaduhan. Saya nggak seperti itu. Supaya nggak ada yang kita harus apresiasi beliau. Cepat bentar dulu Mas. Dalam menlanjuti laporan kalian gitu loh. Pada pertemuan tanggal 15 April 2025 ya, dengan kedua wakil rektor dari UGM kami tanyakan ya, data KKN Pak Jokowi mana? Gak ada, masih dicari. Pertanyaannya UGM mengakui nggak ijazah itu asli dari mereka? Simpel aja. Oleh karena itu, ya, oleh karenanya itu, apa? Basis UGM mengakui nggak itu asli? Penjelasan tahun KKN Dirtipidum itu berdasarkan dokumen tahun 1983 atau enggak? Karena ketika kami tanyakan ke desa, ke ibu kepala desa Ketoyan, tidak ada dokumen apapun tentang KKN tahun 1983 dan 1985. Itu jelas kami tanyakan. Itu katanya. Masih tidak ada dokumen apapun. Nah, lah ini mau meneliti ijazah, KKN atau skripsi. Sebentar. Kuliah enggak sih? Bukan, kalau konsisten. Anda berubah-ubah penelitiannya. Ijazah kalau konsisten itu satu rangkaian. Ijazah gitu loh. Ijazah nggak mungkin. Ijazah itu nggak mungkin timbul tanpa kita KKN atau skripsi. Saya satu UGM. Itu clear aja. Bukan masalah UGM-nya di sini. Kita mau uji juga penelitian saudara. Jangan juga paksakan saya harus supaya tidak ada yang kudet. Sebentar aja. Supaya Mas Fitra juga tahu. Gitu loh. Mas Fitra supaya tahu. Ini perkembangan terbaru. Ya mungkin TV yang live kan baru iNews ya. Hari Kamis lusa
Bareskrim sudah mengabulkan permohonan TPUA untuk gelar perkara khusus. Oke, good. Berarti Bareskrim top. Oke, clear. Itu Luan jadi Dhani artinya top. Nantinya hari Kamis itu, insya Allah saya dan Bang Resmond pun akan dipanggil, tapi selaku ahli. oke. Ya. Ini gelar perkara khusus. Jadi di gelar Bareskrim. perkara terkait ijazah Pak Jokowi. Ijazah Pak Jokowi. Ini informasi Satu lagi, Polri satu lagi yang baru menarik. dong. Satu lagi yang menarik. Mas Iya. Taufik. Ini informasi terbaru. Nama Dirtipidum Brigjen siapa namanya? Juandani sudah dilaporkan ke Propam. Jadi dia terlapor sekarang pada saat Propam. itu saya kira Iya. prosedur ya. Iya, Itu memang. diatur ranah hukum Jadi silakan. artinya sudah Tapi dilaporkan, ingat, Mas. ya, tapi Sudah dilaporkan, ingat Mas. laporan itu juga belum tentu bersalah. Enggak apa-apa artinya. Sebentar Mas jangan Roy, udah- kalau Mas, persoalan itu sudah sesuai prosedur hukum. Dirtipidum Ya, dilaporkan ya, ke ya, Ntar ada gelar perkara khusus Itu. hari Jangan Kamis. juga hari karena Kamis. memang- Enggak, kalau jangan berapa juga tahu? karena Jam memang 10. Bang Jam 10 Roy pagi. ini melaporkan seolah-olah Pak Juandani itu salah. Iya. Enggak, Beliau itu gelar buktinya perkara yang akan respon dilakukan. terhadap Pak Roy, respon juga terhadap teman-teman pengadu Dumas, ya bukti mereka proses laporan itu. Terus katanya gelar perkara khusus, mereka kan sahuti, apalagi dipanggil sebagai ahli. Nanti buktikan saja. Nah, dari gelar ahli-ahli perkaranya itu. kan harus ada pernyataan Itu resmi saja. dari Bareskrim. Nah, tinggal begini. Saya ingin sampaikan bahwasanya Mas tadi Eman, masa konteksnya dia itu ngomong setengah acara ini bukan dia yang masalah ngomong. itu. Hei, halo. Berhenti Halo, dulu Le. dong dia. Tunggu dulu. Mas, gak adil, gak adil. Tunggu, Le. Nanti saya Ini bilang. kan Terus berbicara Bang Roy. Bentar, supaya Kita nggak harus tabrakan, berbicara. saya beri kesempatan. 2 menit Gitu aja loh. nanti saya berikan kesempatan Iya. kepada Bung Roy. Artinya begini Bang Aiman, saya kan udah sampaikan tadi, jangan kita menghakimi seseorang. Ini perbuatan-perbuatan kalian menuduh ijazah Pak Jokowi palsu itu adalah kriminalisasi terhadap Jokowi. Kenapa? Karena kalian memaksakan pidana yang orang tidak melakukan perbuatan pidana. Kalau memang itu palsu, kriminalisasi terhadap seluruh Indonesia dong. Bukan. Kan Ada kalau apa? menyatakan Hey, palsu tunggu itu dulu. Mas Roy harus Tunggu jelas dulu. dulu. Tunggu dulu. Ini, tunggu dulu. Udah, Mas. Ya, yang Ya, dikatakan bentar. kriminalisasi itu adalah Bentar. memaksakan seseorang yang tidak melakukan perbuatan pidana agar perbuatan itu dilakukan di Oke, pidana. Itu baik. kriminalisasi. Oke. Nah, perbuatan itu adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Pertanyaannya, Pak Jokowi ada nggak mengkriminalisasi kalian? Tidak ada. Tunggu saja Ya, tanggal mainnya. kalaupun ada melakukan laporan itu prosedur hukum. Jangan juga kita menjustifikasi orang, oh ini ijazah palsu, itu menghakimi, Pak. Main hakim sendiri namanya seperti Oke, itu. oke. Gak enak Tunggu juga seperti saja, itu gitu oke, loh. Oke, ini kayaknya memang hadir untuk mengganggu saya ini supaya informasinya ini. Jadi begini ya, sebagai S1 Lae, UGM. kita sama-sama orang Batak. Nggak ada niatan saya mengganggu Lae. Gitu, silakan aja Lae. Jadi mendukung ya. Kirain mau nyanyi lagi, anak Medan. Jadi gini ya, sebagai S1 UGM asli ya. Nah, coba nanti diverifikasi dengan universitasnya. Jadi di UGM itu kalau MKDU-nya matematika, fisika, statistik itu nilai D, maka dia nggak bakal lulus. Pasti 2 tahun DO. Bentar dulu, pasti udah diambil tuh ya. Nah terus berikutnya ya. Memangnya Pak Jokowi ada yang D? Iya statistik, matematika, dan A-nya fisika. cuma 3. Dokumennya B-nya- Dari yang Asal ditampilkan dari di Dirtipidum. Oke. Itu nggak mungkin lulus, pasti DO 2 tahun tuh pasti DO. Yang kedua, ya ini ditampilkan juga oleh Dirtipidum. Seseorang mana mungkin bisa ke sarjana kalau daftarnya sarjana muda. Itu datanya dari Dirtipidum juga. Coba bayangkan mendaftar sarjana muda, keluarnya ijazah sarjana. Harusnya kan ijazah sarjana muda gelar BSc. Itu pun kalau lulus. Tetapi kalau kita melihat mata kuliah MKDU, matematika, fisika, statistik nilainya D, pasti DO itu. Itu sudah confirm itu. Begitu loh. Makanya verifikasi di universitas sampean. Kalau di UGM, zaman saya masih berlaku. 2 tahun disuruh mengundurkan diri atau pindah ke swasta. 2 tahun itu. Kalau MKDU-nya D. Jadi pertanyaannya, makanya saya bilang supaya narasi ini tidak liar semua ke publik, harus dikunci ya, usia tinta terutama pada ijazah maupun pada lembar pengesahan skripsi. Kalau ada diskrepansi perbedaan waktu yang sudah modern, cari siapa yang memalsukan, di mana. Bang Itu Rismond dulu dikunci. Diundang nanti hari Kamis untuk gelar perkara. Ya tentu itu yang kami akan tanyakan. Ada undangan. Dan kalau memang Oke. merasa tidak ada manipulasi, karena saya sensitif dengan manipulasi. Ada undangan tapi. Ya, nggak tahu. Pengumumannya baru hari ini. Jadi undangannya mungkin besok. Kita ajukan, Ah, ah. kita yang mengajukan, kita yang
memberikan ke Karwasidik. Pertama, surat itu belum dijawab. Kedua, dijawab masih standar. Baru yang ketiga kita samperin kemarin, dijawab tanggal 3 ini baru gelar khusus. Namun catatan kami bukan cuman 2 ahli yang akan diajukan, tapi beberapa small lawyer yang terlibat di dalamnya. Nah itu belum dijawab gitu. Artinya kami melakukan prosedur yang profesional gitu loh. Ya, oke, baik. Nah selanjutnya Mas sedikit lagi. Oke, sedikit lagi. Bahwa Dirtipidu menjelaskan lembar pengesahan skripsi itu produk dari letterpress atau handpress hanya karena diraba, ada cekungan. Dia nggak tahu digital embossing juga ada efek cekungan. Itu langsung disimpulkan lembar pengesahan skripsi adalah produk dari handpress atau letterpress. Itu nggak saintifik itu. Besok itu salah satu poin yang akan kami analisa. Terima kasih.